Orang iri itu apa penyebabnya? Kan tidak ada. Orang lain tidak menyakiti kita loh. Beda dengan ente mukul saya, maka saya balas. Tapi orang dengki, orang iri, apa penyebabnya? Tidak ada. Ini penyakit yang kemudian muncul di pinggir-pinggir, di atrofil kolbi kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan bihudurikum kepada Kiai Khairun Nasiin atau yang akrab kita kenal Cak Nas begitu. Beliau sebagai Ketua Umum DBC FKDT Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan sehingga kita bisa sempat dan sehat untuk sampai pada bulan Ramadan saat ini, sehingga bisa bermuajahah dengan beliau Cak Nas. Di sini Cak Nas, bagaimana di bulan puasa ini kita menyikapi tentang orang yang sakit hati ya di dalam atau berbuat yang tidak senonoh, berpuasa cuma lisannya saja, namun perbuatannya tentunya tetap di luar koridor syariat Islam yang ada. Itu menurut jenengan bagaimana, Cak Nas? Ya, terima kasih Yai Blangkon, ini host kita ini Yai Blangkon. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MDT TV yang budiman, alhamdulillah saya kembali diundang oleh MDT TV untuk kemudian memberikan ngaji gitu, ngaji bareng gitu. Kalau kemarin tahun kemarin kita banyak mengupas tentang puasa, tapi kita tidak punya kerangka gitu. Hari ini lebih berkerangka, makanya kita bungkus, kita kemas acara ini dengan nama kunci kajian rutin bulan suci Ramadan. Nah, kali ini kita dihosti oleh Bapak Ustadz Sholihuddin, beliau juga ini Kiai Blangkon sebutannya gitu. Kita saling memperkenalkan. Nah, dalam puasa ini tentu kalau dalam pengertian puasa yang di dalam Mau'izatul Mukminin itu disebutkan bahkan lebih spesifik gitu. Tidak hanya al-imsak anil akli wasyurbi gitu, wal jima'i, tidak hanya itu, tapi ada juga di definisinya itu diterangkan bahwa ya hal-hal yang membuat hati kita ini batal. Artinya apa? Artinya bahwa ya itu tadi penyakit gitu, mencegah tidak hanya soal makan,
minum atau soal jima, tapi juga di garis bawahi menjaga hal-hal, mencegah hal-hal yang membatalkan gitu, membatalkan niatnya untuk berpuasa. Karena lagi-lagi yang disebut dengan imsak itu tidak hanya urusan jasad begitu, tapi juga urusan batin. Gitu ya. Makanya orang yang berpuasa gitu nyakitin orang lain. Apakah kemudian akan mengurangi nilai puasanya? Ya pasti. Makanya puasa itu menjadi dibagi-bagi. Ada puasa dalam dalam Mau'izatul Mukminin itu ada puasa am gitu. Ada puasa khusus, ada puasa khusus. Tidak menyebut khawas di redaksinya itu, tapi khusus. Nah, puasa awam itu ya cukup urusan makan. Urusan makan, tidak usah makan, tidak usah minum. Itu cukup dikatakan puasa awam. Cukup. Nah, makanya kan al-imsaku anil akli wasyurbi. Mencegah makan, minum. Ya, betul. Atau mencegah sesuatu yang sampai ilal jaufi. Kan begitu? Puasa itu cukup itu. Nah, ketika sampai di situ maka dikategorisasi itu sebagai puasanya orang awam. Semua orang umum melakukan itu. Iya. Nah itu. Ya, kita nanti pertanyaannya kita ini termasuk yang mana? Nah, ada kemudian puasanya orang host yang ya sudah mulai berbicara tentang bagaimana mencegah hawa nafsunya. Nah, ya. Host. Ada lagi hawas. Semua perangkat yang ada di dalam dirinya ini diimsak. Gitu. Telinganya diimsak. Terus hidungnya diimsak. Semuanya diimsak. Diimsak dari apa? Dari tidak melakukan hal-hal yang membuat kotor hatinya. Nah, ini yang menjadi karena kan puasa itu adalah ibadah yang hanya Tuhan dan si Soim yang tahu. Kecuali puasa gitu. Iya tahu gitu ya. Siapa yang tahu kalau Statullah baru saja di balik tembok keluar gitu, kemudian di dalam kamar mandi matmadohnya berlebihan gitu. Ketika wudhu minum cukup sedikit. Kan sama-sama gitu. Iya. Keluar sudah agak seger nih. Ini itu puasa itu. Puasa itu sangat private hubungan kita dengan Tuhan. Makanya imsak itu tidak cukup di situ. Maka imsak juga konteks bagaimana menjaga hati agar kemudian bagaimana kita tidak menyakiti. Kalau tema kita masuk ke sana, bagaimana kemudian mulut ini juga imsak agar yang keluar dari mulut di bulan puasa ini adalah hal-hal yang membuat orang senang. Oh iya. Begitu. Telinga juga begitu, harus imsak, dicegah dari hal-hal yang ketika kita mendengar membuat pergerakan hati kita berubah. Mata kita juga sama, mencegah pandangan. Ya meskipun dengan alasan syar'i, semisal, kan kita melihat kaca gitu kan, kira-kira gitu. Tidak bisa ini imsak gitu. Sehingga kita bisa kemudian menjadi tergolong puasanya orang yang
khusus gitu, atau bahasa yang lain khawas. Kalau bisa melakukan tidak hanya puasa jasad, tapi batiniahnya juga melakukan ibadah. Iya. Tidak membuat orang sakit. Imsak tidak hasad, imsak tidak hasud, imsak tidak gitu. Iya. Tidak memfitnah, imsak tidak. Pengertian puasa itu secara lebih luas itu begitu. Al-imsak. Jadi tidak hanya anil akli wasyurbi, tapi lebih dari itu, puasa ini sebenarnya menjaga kemurnian daripada hati, agar kemudian hati ini tetap kiblat tawajuhnya hanya kepada Allah. Maka dengan cara apa memaksa itu? Dengan cara berpuasa. Semua harus dipaksa. Gitu. Iya betul. Orang dengki itu tidak ada penyebabnya. Coba saya tanya, apa penyebab orang dengki itu? Orang iri itu apa penyebabnya? Kan tidak ada. Orang lain tidak menyakiti kita loh. Beda dengan ente mukul saya, maka saya balas. Tapi orang dengki, orang iri, apa penyebabnya? Tidak ada. Ini penyakit yang kemudian muncul di pinggir-pinggir, di atrofil kolbi kita, di pinggir-pinggir hati kita. Iya. Tiba-tiba ada tetangganya beli A sakit, ada tetangganya ngecat rumah sakit, ada tetangganya istri dua sakit. Nah ini kan tidak ada penyebabnya itu. Iya. Ya tiba-tiba aja. Nah ketika ini kemudian terus menerus diikuti, maka yang terjadi adalah apa? Melakukan perusakan itu. Bisa jadi kemudian muncul fitnah. Jadi jangan sampai, makanya harus imsak, harus dicegah. Jangan sampai satu penyakit hati ini masuk kepada diri kita dan membuat seluruh seluruh ruhani kita menjadi sakit. Karena sakitnya ruhani itu akan lebih parah daripada sakitnya jasad. Ketika dituruti dengki itu, iri itu dituruti, maka akan memunculkan fitnah. Itu orang itu gitu, lu kerjanya cuma kayak gitu. Bisa kuat umroh, gitu. Bisa kuat beli mobil, gitu. Bisa kuat bangun rumah, gitu. Padahal baru saja dia keluar dari pekerjaannya. Tiba-tiba. Iya. Betul itu. Maka ngomong kepada yang lain, oh iya itu paling punya tuyul. Terus itu sampai kemudian yang ada di dalam batinnya ini keluar menjadi pertengkaran yang dahsyat. Iya. Hanya dimulai dari rasa iri dan dengki. Iya. Muncul fitnah. Ketika sudah nyampe fitnah, maka dikatakan oleh Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya seperti itu. Oh, ngomong dia sama wah itu paling punya dan sebagainya. Maka akan terjadilah kerusakan. Hanya karena satu penyakit hati yang namanya iri dan dengki. Iya. Begitu. Iya. Ini dari beberapa macam puasa tadi ada awam, awas, khusus itu ya. Itu yang menurut Pak Ketua pandangan yang puasanya diterima itu yang apakah semuanya sama-sama diterima itu? Di sisi Tuhan lah. Ya Tuhan yang tahu mestinya. Enggak sampean tanya sama Tuhan aja. Diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Bahwa urusan kita itu adalah melakukan sebaik mungkin apa yang diperintahkan oleh Allah. Puasa itu perintah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam gitu. Wajib bagimu atau telah ditulis. Kalau kutiba itu bahasa ininya kan ditulis ketetapannya atau ditulis kewajibannya alaikum. Ya. Puasa itu wajib seperti diwajibkan. Artinya bahwa cukuplah kita orang-orang atau ahli ibadah atau
hamba ini cukuplah melakukan perintah. Urusan diterima, urusan tidak, urusan ya terserah Tuhan. Diterima di monggo, boten gitu. Oke Pak Ketua. Tetapi kalau apakah puasa itu ini memang cukup kita sebagai umat Islam perintah, atau puasa itu sebuah jalan untuk menuju bertemu atau menghantarkan kita kepada sang puasa? Bisa kedua-duanya. Mau'idatul Mukminin itu mengatakan begitu. Besok ini farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang kebahagiaan pertama farhatun, karena bertemu dengan bil fitri, bil iftari, bertemu dengan buka puasa. Yang kedua biliko irobi. Jadi puasa ini memang istimewa. Istimewanya karena jasad kita gitu dituntut untuk untuk lapar, untuk dahaga, sehingga melemahkan gitu, membuat nafsu kita menjadi lemah. Ketika nafsu ini menjadi lemah, eksistensi diri itu menjadi habis. Hancur gitu. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Gitu. Apa lemah? Ya maksudnya syabab gitu. Pemuda, kalau kau memang sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Kalau tidak, berpuasalah. Artinya memang puasa ini menjadi satu dahsyat gitu, untuk kemudian membuat hal seberontaknya nafsu ini mampu dileram oleh yang namanya puasa. Makanya karena hebatnya puasa itu dikatakan hadis al-kamakol itu besok ini farhatan itu kebahagiaan yang pertama ketika bertemu dengan berbuka puasa, kebahagiaan yang kedua ketika nanti kelak bertemu dengan Tuhan. Bisa, maka jawabannya adalah bisa jadi memang puasa ini jalan untuk menuju berpertemuan dengan Gusti Allah, biliko irobi itu bisa jadi memang ya karena memang syariat juga mewajibkan kepada kita. Iya, sedangkan kadang-kadang ada orang itu di rumah tangga saya ambil lihat itu setelah bulan puasa itu sangarnya itu tambah puasa, tapi sangarnya nafsunya itu kok kelihatan tambah parah. Sering marah-marah gitu. Sering marah-marah. Pengalaman ya? Mungkin ada tips dari Pak Ketua untuk meredam emosi. Juga kami rasakan puasa dan di waktu lapar dengan di waktu kenyang, lapar pada waktu puasa, di waktu kenyang pada tidak puasa, itu emosi itu kayaknya itu lebih berkobar, lebih membara pada waktu lapar itu. Mungkin ada tips dari Pak Ketua. Lapar itu sebenarnya kan seharusnya lapar itu kan membuat emosi itu turun. Iya, seharusnya kan begitu, Pak Ketua. Kenapa kok lebih ini? Gitu? Iya. Ya karena memang kondisi lapar itu akan membuat di sini sebenarnya tantangannya. Ya, tantangannya tuh di situ. Kondisi lapar ini loh, kok bisa orang kan sudah seharusnya, sudah semestinya orang yang lapar tensinya menjadi turun. Kenapa kok jadi lapar kok tambah pengen marah-marah? Tambah naik tensinya. Ini yang persoalan. Harusnya kalau memang tujuan daripada puasa itu adalah membuat nafsu ini tidak lagi berontak. Kenapa? Dikalahkan oleh rasa lapar. Nah, ini enggak saja lapar, tambah pengen marah-marah. Ini persoalan gitu. Maka disinilah ujiannya. Orang haus dahaga, orang lapar, kok masih pengen marah? Berarti ada sesuatu yang salah, yang konslet dengan diri orang. Loh, lapar. Yang namanya lapar itu tidak bisa marah dong. Lapar kok marah? Loh, lapar ya lemes. Harusnya tidur dan sebagainya. Ya, ketika ada godaan yang masuk, ketika ada pemantik yang membuat orang amarah itu mudah tersulut, ketika rasa lapar.
lapar itu ada. Di sini posisi ujian kita. Maka kemudian imsak itu tidak hanya tadi, pintu masuknya iya. Imsak itu adalah, puasa itu adalah al-imsaku anil akli wa syurbi, tapi konsekuensi daripada ini harus terus. Gitu. Iya, Bahwa kalau imsaknya ini selesai, di jasadnya sudah selesai, maka ruhaninya juga harus selesai. Kalau dia mampu mencegah makan minum, maka juga harus mampu mencegah tidak terjadi pertengkaran, mencegah amarah yang muncul, mencegah semuanya harus dicegah. Yang kemudian membuat batalnya puasa. Batalnya puasa itu adalah merusak sehari ini. Sudah ditahan dari mulai dari fajar, ketika tengah hari dipantik gitu oleh istri, semisal istrinya, anaknya nangis dan sebagainya gitu, bapaknya dibangunin gitu kan, Pak bangun, anaknya nangis ini nggak mau diam, gitu. Bapaknya lapar, terus gitu berkali-kali, 3 kali bangunin suaminya marah-marah. Nah ini yang seharusnya segera konekkan diri kita bahwa kita sedang berpuasa, gitu, kita sedang berpuasa. Maka jangan sampai kemudian yang sudah kita lakukan setengah hari ini menjadi rusak, gitu ya, menjadi rusak hanya karena secuil persoalan yang tidak mampu untuk kita cegah. Gitu. Maka rusak ini, tatanan ini menjadi rusak. Istrinya menjadi marah-marah, anaknya sudah nggak diem karena nangis karena suami istrinya saling bertengkar, anaknya menjadi tambah tidak diam gitu. Nah, ini gitu kan. Bahkan nanti kalau ada piring terbang gitu, ada piring terbang gitu kan, malah tidak banyak kerugian gitu. Nah, ini harus disadari betul bahwa betul. Puasa kenapa kemudian ditaruh niat di depan oleh agama gitu? Ya karena itu segera kembalikan bahwa kita sedang melaksanakan perintah Tuhan. Berarti harus tunduk kepada apa yang diperintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan puasa, ya puasa aja, jangan marah-marah. Iya betul. Ya, ini sebetulnya ini semakin lama semakin hangat. Apalagi tadi Pak Ketua menyinggung tentang masalah rohani. Tentang masalah rohani ini sangat menarik ini, tapi karena durasi waktu ini tidak memungkinkan. Mungkin ada sepatah 2 kata yang pengen jenengan sampaikan kepada pemirsa atau kami begitu, pesan moral mungkin, bersilakan Pak Ketua. Ya, bahwa orang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Pertama adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan iftar, gitu, bertemu dengan buka. Buka itu bisa berarti ketika maghrib sudah datang, bisa jadi ketika sudah lebaran. Dan yang kedua, bahwa kebahagiaan yang kedua yang diperoleh oleh orang puasa adalah mereka kelak ketika biliqa'i rabbih, bertemu dengan Tuhannya di hari akhir. Begitu. Ya, terima kasih Canas, Ketua DPD PKDT telah hadir di MDT TV, dan kami sebagai pembawa acara atau host, apabila ada salah kata disengaja ataupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita insya Allah bisa ngobrol lagi, bisa bertemu lagi di lain waktu dan dalam acara yang sama, begitu Canas. Yakfi bika ala qauli hada wa lakum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.